Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 8. Dalam pertemuan kali ini kita akan menyampaikan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya ajak Anda semua untuk pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nanti tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk absen. Ya, nanti akan dikirimkan link absennya melalui WA, WhatsApp. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang telah saya sampaikan tadi yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Adapun tujuan pembelajarannya dalam materi ini adalah Anda semua memahami dan mampu menjelaskan jenis-jenis atau kriteria makanan dan minuman yang halal dan jenis-jenis atau kriteria makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, mampu menunjukkan dalil nakli terkait dengan makanan halal dan haram. Dan yang ketiga, menjauhi makanan halal dan menjauhi makanan yang haram, serta terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Ananda sekalian, makanan halal. Makanan halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Halal di sini ada dua syaratnya. Yang pertama, halal berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, thayyib. Nah, thayyib itu artinya baik. Nah, apa makna baik? Makna baik di sini adalah makanan dan minuman itu mengandung nutrisi, kemudian mengandung gizi, menyehatkan, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria makanan halal ini ada 3. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Ini syarat untuk makanan itu menjadi halal. Nah, kalau wujudnya sendiri halal, tapi yang kedua, cara mendapatkannya itu tidak halal, maka makanan dan minuman tersebut jatuh menjadi haram. Ya, misalnya ini kebiasaan kita di tengah masyarakat. Ya, mungkin musim buah-buahan, kita ambil buah milik tetangga, milik masyarakat, milik orang lain, maka tanpa seizin pemiliknya, walaupun yang kita konsumsi itu adalah makanan halal, tetapi karena tidak minta izin dengan pemiliknya, maka itu jatuh kepada haram. Nah, kalau itu dimakan, maka otomatis nanti sang pemilik akan meminta bayarannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman ini. Jadi solusinya bagaimana kalau seandainya itu terlanjur kita lakukan? Maka solusinya adalah pertama, kita mohon keikhlasan, temui orangnya, mohon keikhlasan
sampaikan dengan jujur apa yang telah kita ambil. Yang kedua, ganti rugi. Kalau seandainya sang pemilik tidak ridho, tidak ridho barangnya diambil oleh kita, maka kita berkewajiban untuk menggantinya. Bagaimana kalau seandainya sang pemilik sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia atau pindah tempat, maka bayarlah dengan ahli warisnya. Kalau jika tidak ada ahli warisnya, maka hal yang bisa kita lakukan adalah memberi sedekah kepada orang lain, niatkan bahwa di situ adalah sebagai ganti apa yang kita ambil tadi. Tapi jangan lupa sedekah yang kita berikan hendaknya melebihi dari apa yang kita ambil. Baik ananda semua, ada beberapa jenis makanan halal menurut wujudnya, wujud atau menurut bendanya. Yang pertama, makanan tersebut halal. Makanan tersebut halal berdasarkan firman Allah dan Rasulnya, yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hal ini tentu kita pelajari melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Nah, itu kriteria halal atau jenis atau wujud dari makanan halal itu. Makanan itu tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau membahayakan kesehatan tubuh. Misalnya buah-buahan ada yang beracun, yang berbahaya, yang tidak baik untuk tubuh kita, jangan dipaksakan untuk mengkonsumsi karena itu jatuh nanti kepada haram. Kemudian kita lanjut kepada makanan haram. Makanan haram itu adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Nah, ada beberapa kriteria makanan haram. Ya. Yang pertama, makanan yang langsung dinyatakan haram menurut Al-Quran. Ini sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apa saja bendanya? Yang pertama di dalam ayat itu disebutkan pertama bangkai, darah, daging babi, daging hewan disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, terjatuh ditanduk oleh hewan lain atau diterkam oleh binatang buas. Dan yang terakhir adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Ini makanan yang haram yang dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, jenis makanan haram itu adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap badan, terhadap jiwa, terhadap akal, moral dan akidah. Ini sesuai dengan ayat Allah surat Al-A'raf ayat 33. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan, khaba'ith. Misalnya ulat, cacing, ya, cicak, ya, segala makanan yang menjijikkan maka itu adalah haram. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Ya, misalnya mencuri, merampok, merampas, ya, korupsi dan lain sebagainya. Itu didapatkan secara yang batil, maka itu jatuhnya kepada haram. Makanan dan minuman ini, ya khusus untuk makanan, sangat banyak sekali tersedia di atas muka bumi ini, ya terutama binatang. Ya, binatang secara garis besar binatang itu dibagi kepada dua jenis, yaitu binatang darat dan binatang laut atau binatang air. Nah, binatang darat ini sebelum kita konsumsi maka dia berkewajiban untuk disembelih kecuali belalang. Nah, kecuali belalang. Selain dari belalang, jenis makanan halal itu atau binatang-binatang yang halal itu harus atau wajib disembelih terlebih dahulu. Nah, untuk binatang darat, apa kriteria haramnya? Pertama, haramnya binatang darat itu adalah
Haram karena memang telah dilarang oleh nas. Nas itu adalah Al-Quran dan hadis. Nyata-nyata Al-Quran dan hadis melarang. Contohnya anjing dan babi. Anjing dan babi itu dilarang dalam Al-Quran. Yang kedua, kriteria haram itu adalah binatang buas. Ya, binatang buas ciri-cirinya adalah punya taring. Ya, harimau, singa, hiena, macan dan lain sebagainya. Pokoknya jenis binatang yang bertaring itu berarti dia merupakan binatang buas. Binatang buas menurut syariat Islam haram untuk dimakan. Yang ketiga kriterianya adalah binatang itu berkuku tajam. Ya, berkuku tajam. Ya, artinya kukunya itu adalah merupakan alat untuk memangsa binatang lain. Nah, maka binatang tersebut haram dimakan. Misalnya burung elang. Ya, burung elang itu punya kuku tajam, maka haram untuk dikonsumsi. Yang keempat, kriteria haram itu adalah binatang yang dilarang dalam Al-Quran untuk mengkonsumsi. Makanan atau binatang yang dilarang dalam Al-Quran untuk dibunuh, bukan dikonsumsi ya, dibunuh. Ya. Misalnya yang dilarang dibunuh itu adalah lebah. Lebah itu dilarang bunuh, maka statusnya haram dimakan. Tapi madunya halal. Nah, itu binatang yang dilarang bunuh. Misalnya lagi semut. Semut itu dilarang dalam Al-Quran atau hadis Nabi untuk dibunuh. Maka semut itu haram dimakan. Jadi kalau termasuk dalam bercampur dengan gula atau air kita, maka buang saja semutnya, minum airnya. Jangan semuanya dibuang, mubazir. Kemudian yang selanjutnya, kriteria haram itu binatang itu disuruh untuk membunuh, diperintahkan untuk membunuh oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya ular. Ular itu disuruh atau diperintahkan untuk membunuh, maka haram dimakan ular itu. Kemudian apalagi yang disuruh membunuh? Ya, burung gagak. Burung gagak diperintahkan untuk membunuh, karena burung gagak itu merupakan pembawa sial. Kemudian binatang melata yang membahayakan, misalnya kala jengking, kemudian lipan dan binatang-binatang lainnya yang membahayakan untuk manusia, maka itu haram dimakan. Selanjutnya, kriteria binatang haram itu adalah binatang yang menjijikkan, atau bahasa Al-Qur'annya adalah khaba'ith. Tikus, cicak, ya, tikus, ulat, cacing, keong, dan lain sebagainya. Binatang-binatang yang menjijikkan, yang kotor, lalat, nyamuk, kecoa, dan lain sebagainya, maka itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir adalah binatang amfibi, binatang yang hidup di dua alam, yaitu binatang itu hidup di darat dan bisa juga dia hidup di laut atau di air. Misalnya kura-kura, buaya, katak, ya. Kemudian apalagi namanya itu yang suka memakan ayam itu, ya, kadal, biawak. Nah, biawak itu adalah binatang amfibi. Nah, itulah kriteria binatang darat yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian untuk binatang laut, secara garis besar seluruh binatang laut itu halal dimakan kecuali betul-betul dinyatakan haram oleh Allah dan Rasulnya, dan binatang yang membahayakan untuk manusia. Nah, itu baru haram. Selain dari itu, maka halal untuk dikonsumsi binatang laut. Kemudian makanan halal diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang makanan dan minuman yang halal itu mengandung manfaat untuk tubuh manusia. Di antara manfaatnya adalah pertama, mendapat ridho Allah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Ya. Kemudian yang ketiga, terjaga kesehatan. Ini yang penting. Sedangkan
binatang atau makanan atau minuman yang haram, kenapa dilarang oleh Allah? Karena memang mengandung mudarat atau mengandung bahaya untuk tubuh manusia atau punya akibat buruk. Apa akibat buruknya? Yang pertama, amal ibadah jadi tertolak, ibadah tak diterima, kemudian doanya tak didengarkan oleh Allah. Yang kedua, bisa merusak jiwa, terutama khamar, ya, bisa merusak jiwa. Kemudian mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga, mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya khamar tadi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, mungkin hilang akal, gila, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat yang saya jelaskan tadi hendaknya bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita semua mampu untuk membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi segala makanan dan minuman yang haram. Baik, untuk tugas Ananda semua, buatlah rangkuman terkait dengan materi ini, yaitu kalau di dalam buku paket itu terletak pada bab 12. Terletak pada bab 12. Judulnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, kamu buat rangkuman terkait materi ini. Kemudian kamu foto. Di foto tugas kamu itu. Kemudian nanti dikirimkan melalui link yang akan Bapak bagikan setali dengan absen untuk pembelajaran minggu ini. Demikian saja, perbanyak maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.